Inilah hukum tentang korban penebus salah. Korban itu ialah persembahan Maha Kudus. Di tempat orang menyembelih korban bakaran, disitulah harus disembelih korban penebus salah, dan darahnya haruslah disiramkan pada mezbah itu sekelilingnya. Segala lemak dari korban itu haruslah dipersembahkan, yakni ekornya yang berlemak dan lemak yang menutupi isi perut, dan lagi kedua buah pinggang, dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang, dan umbai hati yang harus dipisahkan beserta buah pinggang itu. Haruslah imam membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Itulah korban penebus salah. Setiap laki-laki di antara para imam haruslah memakannya. Haruslah itu dimakan di suatu tempat yang kudus. Itulah bagian Maha Kudus. Seperti halnya dengan korban penghapus dosa, demikian juga halnya dengan korban penebus salah. Satu hukum berlaku atas keduanya. Imam yang mengadakan pendamaian dengan korban itu, bagi dialah korban itu. Imam yang mempersembahkan korban bakaran seseorang, bagi dia juga kulit korban bakaran yang dipersembahkannya itu. Tiap-tiap korban sajian yang dibakar di dalam pembakaran roti, dan segala yang diolah di dalam wajan dan di atas panggangan adalah bagi imam yang mempersembahkannya. Tiap-tiap korban sajian yang diolah dengan minyak atau yang kering adalah bagi semua anak-anak Harun. Semuanya dapat bagian. Inilah hukum tentang korban keselamatan yang harus dipersembahkan orang kepada Tuhan. Jikalau ia mempersembahkannya untuk memberi syukur, haruslah beserta korban syukur itu dipersembahkannya roti bundar yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi, yang diolesi dengan minyak, serta roti bundar dari tepung yang terbaik yang teraduk, yang diolah dengan minyak. Ia harus mempersembahkan persembahannya itu beserta dengan roti bundar yang beragi, di samping korban syukur yang menjadi korban keselamatannya. Dan daripadanya, yakni dari setiap bagian persembahan itu, haruslah dipersembahkannya satu roti sebagai persembahan khusus bagi Tuhan. Persembahan itu adalah bagian imam yang menyiramkan darah korban keselamatan. Dan daging korban syukur yang menjadi korban keselamatannya itu haruslah dimakan pada hari dipersembahkannya itu. Sedikit pun daripadanya janganlah ditinggalkan sampai pagi. Jikalau korban sembelihan yang dipersembahkan itu merupakan korban nazar atau korban sukarela, haruslah itu dimakan pada hari mempersembahkannya, dan yang selebihnya boleh juga dimakan pada keesokan harinya. Tetapi apa yang masih tinggal dari daging korban sembelihan itu sampai hari yang ketiga, haruslah dibakar habis dengan api. Karena jikalau pada hari yang ketiga masih dimakan dari daging korban keselamatan itu, maka Tuhan tidak berkenan
akan orang yang mempersembahkannya, dan korban itu dianggap batal baginya, bahkan menjadi sesuatu yang jijik, dan orang yang memakannya harus menanggung kesalahannya sendiri. Bila daging itu kena kepada sesuatu yang najis, janganlah dimakan, tetapi haruslah dibakar habis dengan api. Tiap-tiap orang yang tahir boleh memakan dari daging korban itu. Tetapi seseorang yang memakan daging dari korban keselamatan yang untuk Tuhan, sedang ia dalam keadaan najis, haruslah nyawa orang itu dilenyapkan dari antara bangsanya. Dan apabila seseorang kena kepada sesuatu yang najis, yakni kepada kenajisan berasal dari manusia, atau kepada hewan yang najis, atau kepada setiap binatang yang merayap yang najis, lalu memakan daripada daging korban keselamatan yang untuk Tuhan, maka haruslah nyawa orang itu dilenyapkan dari antara bangsanya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, segala lemak dari lembu, domba, ataupun kambing janganlah kamu makan. Lemak bangkai atau lemak binatang yang mati diterkam boleh dipergunakan untuk segala keperluan, tetapi jangan sekali-kali kamu memakannya. Karena setiap orang yang memakan lemak dari hewan yang dipergunakan untuk mempersembahkan korban api-apian bagi Tuhan, nyawa orang yang memakan itu haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Demikian juga janganlah kamu memakan darah apapun di segala tempat kediamanmu, baik darah burung-burung ataupun darah hewan. Setiap orang yang memakan darah apapun, nyawa orang itu haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya." Tuhan berfirman kepada Musa demikian, "Katakanlah kepada orang Israel, orang yang mempersembahkan korban keselamatannya kepada Tuhan, haruslah membawa kepada Tuhan sebagian dari korban keselamatannya itu sebagai persembahannya. Dengan tangannya sendirilah harus ia membawa segala korban api-apian Tuhan. Adapun lemaknya haruslah dibawanya beserta dadanya, supaya dadanya itu diunjukkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Lalu haruslah imam membakar lemaknya di atas mezbah, tetapi dadanya itu adalah bagian Harun dan anak-anaknya. Paha kanannya harus kamu serahkan kepada imam sebagai persembahan khusus dari segala korban keselamatanmu. Siapa dari antara anak-anak Harun yang mempersembahkan darah dan lemak korban keselamatan, maka dialah yang harus mendapat paha kanan itu sebagai bagiannya. Karena dada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus telah kuambil dari orang Israel, dari segala korban keselamatan mereka, dan telah kuberikan kepada imam Harun dan kepada anak-anaknya. Itulah suatu ketetapan yang berlaku bagi orang Israel untuk selamanya. Itulah bagian Harun dan bagian anak-anaknya dari segala korban api-apian Tuhan pada hari mereka itu disuruh datang untuk memegang jabatan imam bagi Tuhan. Itulah yang harus diserahkan menurut perintah Tuhan
dari pihak Israel kepada mereka pada hari mereka itu diurapinya. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi mereka turun-temurun. Itulah hukum tentang korban bakaran, korban sajian, korban penghapus dosa, korban penebus salah, persembahan pentahbisan, dan korban keselamatan yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di atas Gunung Sinai pada hari Tuhan memerintahkan kepada orang Israel mempersembahkan persembahan mereka kepada Tuhan di padang gurun Sinai. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan yang masih memberi kita kesempatan hidup sampai hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan, petunjuk dalam kehidupan dari Imamat pasal 7. Tuhan Yesus memberkati. Mengenai korban penebusan salah, korban keselamatan, larangan memakan lemak dan darah, dan bagian imam-imam. Di dalam Perjanjian Lama, upacara penyembahan adalah sarana komunikasi antara Tuhan dengan umatnya. Upacara-upacara ini berisi doa-doa yang mengungkapkan pertobatan dan permohonan untuk diampuni dari segala dosa dan rindu diperdamaikan kembali dengan Tuhan. Upacara ini juga menyampaikan rasa syukur, terima kasih, dan pengabdian umat pilihan Tuhan kepada Tuhan sendiri. Dari pihak Tuhan, upacara ini berisi tentang janji, peringatan, dan ajaran Tuhan, sikap Tuhan terhadap umatnya. Apa yang Tuhan harapkan oleh umatnya dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, selanjutnya di ayat 11-18, korban keselamatan dibagi menjadi 3 bagian sesuai dengan tujuannya. Yang pertama korban syukur, yang kedua korban nazar, yang ketiga korban sukarela. Korban syukur itu untuk menyatakan terima kasih kepada Tuhan ketika mengalami kejadian-kejadian yang penting, misalnya sembuh dari sakit yang parah, selamat dari bencana yang berbahaya, selesai sekolah, ditolong Tuhan untuk suatu kejadian yang istimewa. Sedangkan korban nazar karena ada janji atau nazar yang sudah dipenuhi, sudah ditolong Tuhan sehingga dapat terrealisir. Mengenai korban sukarela dilakukan tanpa perlu ada peristiwa atau alasan khusus, tetapi karena rasa syukur terima kasih kepada Tuhan. Saudara-saudara, ayat 20 mengenai orang yang harus dilenyapkan karena najis. Untuk beribadah ada tata caranya. Orang tidak boleh sembarangan. Orang tidak boleh tidak kudus, harus mempersiapkan diri. Ya, peraturan ini dibuat untuk mengajarkan betapa jahatnya seseorang yang mengaku punya hubungan baik dengan Tuhan, tapi ternyata hidup dalam dosa. Dia lakukan dosa dalam kehidupannya dengan sadar dan nyaman. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 27-30, Rasul Paulus dengan ilham dari Roh Kudus mengingatkan kita bahwa semua orang yang berani mengambil bagian dalam perjamuan kudus dengan Tuhan dengan cara yang tidak layak, dengan hidup yang tidak kudus, tidak bertobat, tidak mengaku dosa, tidak menyesali kejahatannya, akan menerima murka dan hukuman dari Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 27-30. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri
Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Jadi kita harus sungguh-sungguh menjaga hidup yang kudus, karena Tuhan adalah Allah yang kudus. Selanjutnya di ayat 22 sampai 27 mengenai larangan untuk makan lemak dan darah, dengan alasan lemak adalah bagian yang terbaik jika dibakar, harum. Itu yang terbaik itu harus dipersembahkan kepada Tuhan. Sedangkan mengenai darah, itu adalah aliran sumber kehidupan. Hidup adalah milik Tuhan, anugerah Tuhan. Jadi hanya Tuhan yang memilikinya. Sebab itu darah harus dikembalikan kepada Tuhan dan tidak dapat dikonsumsi oleh manusia. Ayat 28 sampai 30, Tuhan menyuruh orang Israel, umat pilihannya, untuk membawa korban keselamatan mereka secara pribadi dengan tangan mereka sendiri. Mereka harus menggunakan waktu dan tenaga untuk tahu berterima kasih kepada Tuhan. Jadi saudara, kita harus belajar menunjukkan rasa terima kasih kita kepada Tuhan, dan belajar juga untuk berterima kasih dengan sesama kita manusia. Hal tahu berterima kasih ini harus diajarkan dan dibiasakan dari seseorang masih kecil, supaya menjadi karakter yang tahu berterima kasih. Jadi ambillah waktu untuk menyampaikan rasa terima kasih secara pribadi kepada Tuhan dan kepada orang lain sesama kita yang telah menolong dan memberkati kita, mulai kepada orang di dalam keluarga kita, baru kepada komunitas kita. Ayat 31 sampai 36 mengenai sebagian dari korban ditentukan untuk bagian dari imam-imam dan keluarganya. Makanan ini berguna untuk memelihara para imam karena mereka telah memelihara bertugas di rumah Tuhan. Perjanjian baru di dalam 1 Korintus 9 ayat 14 juga mengajarkan bahwa umat Tuhan harus dengan sukarela, dengan cara yang murah hati, dengan tahu memberi yang baik bagi para pendeta atau hamba Tuhan yang sudah melayani secara rohani kepada umat Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 14. 1 Korintus 9 ayat 14, demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Selanjutnya ayat 37, persembahan penahbisan itu dipersembahkan oleh imam pada upacara ketika mereka dilantik untuk jabatan tersebut. Ayat 38, Tuhan memberikan kepada umatnya banyak instruksi atau petunjuk untuk ibadah. Semua ibadah dimaksudkan untuk mengajar umat Tuhan tentang hal-hal yang penting dan berharga di dalam kehidupan. Tapi ternyata lama-kelamaan bangsa pilihan Tuhan itu menjadi tidak peduli, acuh tak acuh terhadap makna dari ibadah-ibadah tersebut. Mereka telah kehilangan hubungan yang akrab dengan Tuhan. Mereka hanya menjalankan ibadah tanpa kesungguhan hati, hanya ritual. Kita harus memperhatikan pesan penting dari Tuhan Yesus yang tercatat di dalam kitab Injil, dan kali ini kita ambil dari Markus 12 ayat yang ke-30. Perintah yang disampaikan Tuhan Yesus. Kasihilah Tuhan Allahmu
dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Tuhan tolong kita untuk melakukannya dalam hidup sehari-hari.